Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya nikmatul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Gadok Raya Bapak Haji Arif, Ustaz Khalil, Ustaz Imam, Ustaz Kafi, para asatid, para DKM, dan para donatur juga jamaah Masjid Gadok Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di malam 29, malam ganjil terakhir, kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah. Alhamdulillah, kita bisa bersilaturahim. Ini malam alhamdulillah ibu bapak, dakwah saya di bulan Ramadan yang ke-38 kali. Alhamdulillah Ramadan ini saya mulai berdakwah kembali. Ramadan kemarin saya tidak bisa kemana-mana, masih terbaring. Ramadan ini alhamdulillah ini malam ke-38 saya mengisi tausiah selama 1 bulan Ramadan di Masjid At-Thohir 2 kali. Jamaahnya juga alhamdulillah 1.300 lebih yang hadir. Kita keliling Depok Jakarta selama 1 bulan alhamdulillah, kuliah subuh, duhur, asar sampai dengan malam. Besok alhamdulillah majlis zikir saya akan mengadakan santunan 40 anak yatim piatu duafa dan marbot masjid di tempat kediaman kami besok pada asar. Jadi besok acara ke-39 dan nanti Idul Fitri saya di Masjid Nur Ma'inah Cilodong di 40 kegiatan di bulan Ramadan. Alhamdulillah dengan tongkat yang kami pakai, tapi alhamdulillah masih bisa bersinergi dan silaturahim ke masjid-masjid. Mudah-mudahan kita dapat berkah Ramadan pada kesempatan di tahun ini. Amin ya Allah. Ibu bapak tidak lama karena tadi bilangnya kultum singkat, jadi kita nggak lama, nanti akan tarawih dan witir. Jadi saya keliling Ramadan. Kalau 2 tahun yang lalu saya mengisi kajian Ramadan di masjid ini membawa aqua, mereknya 212. Kita bahas tentang itu, tentang Ramadan. Lalu ada di tahun ini saya pakai aqua Cleo. Ini saya pakai kalau masjidnya 2 kali ceramah Ramadan, kayak di At-Thohir saya 2 kali. Jadi pertemuan pertama Cleo, pertemuan kedua adalah Fit. Ya, karena di sini cuma 1 kali, jadi kita pakai Cleo aja. Fitnya nanti kalau ada umur tahun depan. Apa itu Cleo? Cleo itu singkatan dari C, L, E, dan O. Yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yang kita cari di bulan Ramadan itu ada 2 hal. Yang pertama, ampunan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Maka kita bahas tentang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagaimana cara kita mendapat ampunan Allah? Maka CLE dan akhirnya akan menjadi O. C-nya itu adalah cintai Allah dan cintai sesama. Di bulan Ramadan ini kalau kita beribadah, puasa, tarawih, tadarus, zakat dan seterusnya, tapi kita tidak menebarkan cinta, sayang, kasih kepada sesama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam nisfu Sa'ban, bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan nisfu Sa'ban. Itu di malam nisfu Sa'ban Allah melihat hambanya dan mengampuni dosa hambanya kalau dosa hambanya tidak punya 2 dosa. Pertama dosa syirik, yang kedua dosa tidak mau berdamai terhadap sesama. Maka nih hati-hati, tadi Ustadz Imam bilang besok ba'da zuhur terakhir zakat fitrah, pada asar dibagiin. Kalau ibu bapak lupa mengeluarkan zakat fitrah, maka ibadah puasa kita, ibadah tadarus kita, ibadah tarawih kita akan tergantung di antara langit dan bumi amalnya.
pahalanya nggak nyampe ke Allah, mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Maka tunaikan zakat sebelum kita melaksanakan sholat id. Nah, permintaan maaf pun sama. Kalau ibu bapak punya salah terhadap orang tua, masih punya orang tua, minta maaf sebelum sholat Idul Fitri. Karena malaikat Jibril pernah berdoa, diaminkan oleh Rasulullah, ya Allah, jangan kau ampuni dosa hambamu, jangan kau terima ibadah Ramadan hambamu yang masih ada sengketa antara anak dengan orang tuanya. Maka coba lihat, kalau ziarah kubur biasanya dilakukannya sebelum Ramadan. Kalau sudah mau Idul Fitri, apalagi sholat id baru sungkeman, itu tidak afdol. Biasanya kan kita gitu Pak, habis sholat id ya, anak-anak kita sambil ngambil ketupat lebaran, sambil ngambil rendang, lupa belum minta maaf sama orang tuanya. Minta maaf sambil ngambil rendang. Jadi makanya minta maaf sebelum sholat Idul Fitri. Malam ini nih langsung sungkem orang tua, minta maaf, minta ampun agar pahala ibadah kita diterima Allah. Ya, karena cinta kasih bulan Ramadan akan menentukan kita diterimanya ibadah Ramadan kita. Rasulullah SAW pernah berdiri di pinggir jalan, lalu di sampingnya ada seorang wanita pezina. Lalu Rasul melihat wanita itu, lalu Jibril turun bilang, ya Muhammad, di sampingmu itu perempuan pezina. Itu kira-kira cocoknya calon neraka, calon surga? Kata Rasulullah, calon neraka. Kalau calon neraka, berarti dia cocok, memang dia ahli pezina. Lalu kembali malaikat Jibril. Nggak lama lewat ibu-ibu lagi gendong bayi, nangis. Bayinya nangis, nggak berhenti-berhenti. Apa yang terjadi? Si perempuan pezina itu sedang makan kurma, setengah sudah dimakan, setengah lagi dikasih ke bayi yang nangis. Ternyata bayi itu berhenti nangisnya. Bukan kelolodan biji kurma, bukan ya. Tapi karena memang bayi itu nangis karena makan kurma setengah dari si perempuan pezina. Ternyata bayi itu lapar. Dia makan kurma, dia berhenti nangis. Apa kata Jibril? Muhammad, Allah telah mengampuni dosa si pezina dan dijadikan pezina itu sebagai calon surga gara-gara setengah butir kurma. Ini wajah-wajahnya di Masjid Gadok nih, dosanya nggak ada sebesar dosa pezina. Ini dosa-dosa kecil, cuman banyak. Ya, jadi kalau ditumpuk sama aja. Nah, tapi kalau kita nanamin kasih sayang, memberikan sesuatu kepada sesama. Nih, malam ini malam terakhir ganjil. Apalagi ada hujan tadi. Siapa tahu nih malam Lailatul Qadar. Ayo yang punya tabungan, yang punya uang, yang masih ngumpetin di bawah kasur, ambil, masukin ke Masjid Gadok Raya. Karena kalau kita menafkahkan rezeki kita 1 juta, 2 juta di Masjid Gadok Raya, lalu timbullah malam Lailatul Qadar, uangnya dipakai sama DKM buat sahur nanti jamaah, buat beli kopi nanti yang tadarusan, maka ibu bapak sama seperti berinfak 1 juta, 2 juta selama 83 tahun. Sayang, ayo kumpulin duitnya nih malam ini, ambil yang masih numpuk di rumah, taruh di Masjid Gadok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, huruf L. Apa itu L? Kalau mau diterima puasa kita, pertama syaratnya la ilaha illallah. Yang kedua, luruskan niat. Ini hadisnya viral nih, hadisnya masyhur. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Man shoma Ramadhana. Ayo, yang bisa jawab. Man shoma Ramadhana. Jangan gufirolahu dulu, ada di tengahnya apa? Imanan wa ihtisaban. Kasih minyak 2. Nih, satu Bilal, satu lagi Pak Haji. Kasih 2 minyak. Ini minyak kasih. Kasih minyak satu. Ini satu lagi satu. Nah. Ya. Ini Bilalnya 1. Nah, imanan. Dikasih tahu ya. Jadi syaratnya itu 2 tuh, imanan wa ihtisaban. Pertama la ilaha illallah, yang kedua luruskan niat, artinya ihtisaban. Ihtisaban tuh lurusin niat. Jadi niat puasa karena Allah, niat tarawih karena Allah, niat sedekah karena Allah, niat tadarus karena Allah. Dan yang pertama kuncinya mau diterima adalah iman. Ini hati-hati Pak Ibu. Iman itu naik dan turun. Itu akan saya bahas itu pakai Aquafit, volume iman dan takwa. Tapi kalau malam ini kita pakai Keleo,
Jadi imannya itu ada rahasianya di surat Ali Imran ayat 110. Kalau bisa jawab, lanjutin aja ayatnya. Kuntum khairu ummah. Yang udah jawab jangan. Ayo, tuh tadi dikasih tahu tuh kalian dengar. Ayo. Kuntum khairu ummah. Ada ibu-ibu yang bisa jawab? Anak-anak. Ayo, kalau anak-anak dapat double, dapat duit juga kalau bisa jawab. Maju ke depan. Ada anak-anak. Kuntum khairu ummah. Ya. Kemarin di musola anak sanawiyah perempuan SMP bisa jawab tuh, dapat hadiah duit sama minyak. Enggak ada. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Biasanya iman itu adanya di awal ayat. Al-Baqarah 183. Sebutin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Banyak banget ibu-ibu jawab. Kasih minyak ibu-ibu 3 botol. Terserah yang jawab ngacung tadi ya. Kasih, ayo, Ki. Kasih Ki. 3 botol. Ibu-ibu yang merasa jawab acung tangan. 3 orang aja tadi. Jikri kasih Ki minyak. Nah, boleh. Enggak apa-apa jikri aja. Ya. Ya. Itu ayat surat Al-Baqarah 183, imannya di awal. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu. Siapa yang jawab tadi? Pojok. Nah, Bapak jawab. Niki kasih Kak. Yang ujung tuh Bapak yang ujung. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Ayat imannya di awal. Tapi khusus Ali Imran 110 imannya di ujung. Kenapa? Karena ini rahasia. Kalau pengen ibadah saum kita diterima, imannya mesti lengkap di hati kita. Cara menguatkan iman Al-Baqarah, ta'muruna bil ma'ruf ukhrijat. Keluar rumah, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Ini yang menjadikan semangat saya untuk berdakwah. Saya tadinya 10 masjid terima, ternyata sampai ke 38 masjid. Sampai lebaran 40. Kenapa? Karena saya pengen keluar dari rumah. Walaupun pakai tongkat untuk menambah iman. Silaturahim dan menambah iman. Tambah iman agar apa? Ini menjadi Ramadan terbaik kita. Maka ayo Bapak Ibu, ini sisa cuma 1 hari, 2 hari. Ayo ajak orang berbuat baik, ajak orang bersedekah, ajak orang untuk menanamkan kebaikan di bulan Ramadan di Masjid Gadok Raya ini. Ini wasilah kendaraan kita ke surga. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, syarat ghufirallahu adalah evaluasi. Ini penting nih evaluasi nih. Sudah sampai 29 kita evaluasi, kita renungi kurangnya apa ya? Sedekah saya masih udah banyak belum? Tadarus saya udah banyak belum? Tarawih saya banyak yang bolong nggak? Maka yuk evaluasi. Di akhir Ramadan ini evaluasi. Apalagi namanya di akhir, ya pasti sulit Pak. Kayak kita naik kendaraan kereta dari stasiun pertama, kalau mau ke Purwakarta, saya stasiun Pondok Cina itu penuh Pak. Berdiri aja sempit, apalagi duduk nggak bisa. Tapi kalau mau ke stasiun Purwakarta, sampai stasiun Purwakarta udah di Kerawang Cikampek, Kerawang Purwakarta, itu udah sepi. Udah lowong, bisa tiduran tuh. Saya mau Satimam berapa kali ke Purwakarta naik kereta. Kalau sampai Purwakarta udah lowong. Nah, begitupun Ramadan. Kalau di awal-awal musola, masjid, bahkan musola pasang tenda mau taraweh. Tapi di akhir, saya semalam sholat taraweh di musola, enggak gede musolanya, tapi penuh sampai keluar. Itu luar biasa tuh di Harjamukti. Musolahnya penuh. Kalau Atohir mah wajar lah 1.300, 1.200 karena ada kuliner. Tapi ini luar biasa. Masjid Gadok masih banyak. Apa karena belum punya tiket pulang kampung? Nggak tahu ya. Gitu. Masih rame ini karena belum pulang kampung atau bagaimana? Karena biasanya di akhir Ramadan kita evaluasi. Kita renungi Pak. Ini bapak-bapak kalau saya tanya, WA-nya pasti ada WA dari istri. Ngingetin, Pak, jangan lupa tiket pulang kampung, rendang belum kebeli, baju lebaran belum beli. Benar nggak Pak? Di akhir tuh, pusing bapak-bapak Bu, nyiapin semua persiapan Ramadan, siap persiapan Idul Fitri. Maka kuncinya Pak, biar nggak stres kita menghadapi akhir Ramadan, biar kita nggak puyeng lihat WA istri banyak banget tuntutan, maka Bapak Ibu, bapak-bapak nih foto istri dicetak taruh dompet. Jadi kalau capek stres di rumah, mau keluar rumah, capek mau pulang ke rumah, lihat dompetnya. Ya, saya begitu Pak kalau mau ceramah, saya kenapa 38 pulang jam 1 malam, jam 2 malam, mau pulang ke rumah capek nih, stres kita. Buka dompet hilang stresnya.
Karena stresnya itu foto yang ada di dompet saya itu yang bikin kita stres, Pak. Ya, jadi apa? Kita berusaha kuatin fisik di akhir. Jangan sampai kalah di akhir Ramadan. Ya, yang punya tabungan keluarkan lagi, yang punya makanan keluarkan lagi, kita berikan. Tadi Ustadz Imam sudah umumkan, jangan sampai kita lewat zakat fitrah. Kalau sampai kita lakukan C, cintai Allah, cintai sesama. L, la ilaha illallah, luruskan niat. Dan E, evaluasi diri di Ramadan, maka kita akan dapat O. Apa itu O? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa kita dihabisi sama Allah. Dosa kita dihilangkan sama Allah. Kembali ke titik nol. Seperti kita ngisi bensin dari titik nol. Bersih semua. Ma taqaddama, semua dosa hilang. Semua kesalahan dihilangkan. Bapak Ibu, mari sama-sama ditutup penghujung kita tarawih malam 29. Sebelum saya tutup, kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah di sini udah pada tahu ya. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 menit saya kasih kesempatan minta hajatnya. Yang sakit biar sehat, yang punya hajat biar dilancarkan. Yang masih belum punya tiket, mudah-mudahan dapat THR, bisa beli tiket. Kita doakan juga Ketua Masjid Gadok Raya, Pak Haji Arif dan keluarga besar, Pak Bendahara dan keluarga besar, sekretarisnya, donaturnya, imam-imamnya, ustadz-ustadznya, dan jamaah semua di Masjid Gadok Raya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan Ramadan dan dijadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaudillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Minal aidin wal faizin, mohon maaf apabila ada kesalahan khilafan dari saya selama mengisi di Gadok Raya dari sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan fitrah dari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.